هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah istimewa yang bisa kita jadikan rujukan dan tauladan buat kita untuk diambil ibrah dan pelajaran darinya, yakni sebuah kisah sebuah keluarga yang membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa. Bagaimana ceritanya? Bisa-bisanya Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan keluarga tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di suatu malam Rasulullah SAW kedatangan seorang tamu. Lalu beliau memberitahu istri-istrinya untuk menyiapkan makanan. Mereka menjawab bahwa tidak ada makanan di rumah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu tamu ini? Seorang sahabat Ansor menyanggupinya dan membawa tamu tersebut ke rumahnya. Ia berkata kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasulullah. Istrinya berkata, yang ada hanyalah makan malam untuk anak-anak kita. Suaminya berkata, siapkan makanan tersebut, kemudian tidurkan anak-anak jika mereka minta makan. Kemudian suaminya mematikan lampu, seakan-akan lampunya rusak. Dalam keadaan gelap, tamunya makan dan mereka berdua memperlihatkan kepada tamunya seolah-olah mereka juga ikut makan bersama mereka. Padahal piring keluarga tersebut kosong, tidak ada nasinya, tidak ada makanannya. Malam berlalu dan mereka tidur dalam keadaan lapar. Anak-anaknya pun tidur dalam keadaan lapar karena makanannya itu diberikan kepada tamunya semuanya. Subhanallah. Di pagi hari sahabat ini menemui Nabi Muhammad SAW, namun ternyata Nabi sudah mengetahui semuanya karena mendapat berita dari malaikat Jibril mengenai sikap keluarga itu terhadap tamunya. Kemudian beliau bersabda, dhahikallahu laila aw ajiba min fa'alikum. Sesungguhnya Allah SWT tertawa atau kagum dengan perbuatan kalian berdua tadi malam dalam memuliakan tamu. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dengan penggalan kisah hadis di atas ada ibrah dan ada pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana kita menghormati tamu. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan memuliakan tamu dengan bukti keimanan seseorang. Apabila seseorang itu tidak bisa memuliakan tamunya, maka keimanannya belumlah sempurna. Atau memuliakan tamu merupakan salah satu ciri dan tanda dari keimanan seseorang. Maka marilah kita berusaha sebaik mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk menjamu tamu kita dengan sebaik-baiknya, siapapun tamunya itu. Jangan biarkan meja tamu kita hanya terhidang air putih gelasan saja. Bahkan jangan biarkan tamu kita hanya disuguhi obrolan saja. Tapi siapkan semua yang ada, keluarkan semua yang kita punya, buah-buahan, cemilan. Kalau perlu siapkan dan hidangkan makanan yang paling istimewa yang bisa kita suguhkan. Apalagi kalau kita tahu tamu kita itu berasal dari luar kota misalnya, singgah ke rumah, capek dalam perjalanan. Tentunya nikmat bukan kalau ada es atau apa yang menyegarkan. Tentunya nikmat bukan kalau ada makanan beserta lauk pauk yang istimewa. Bukan niatan untuk riya atau pamer, tapi niat untuk betul-betul menghormati tamu kita, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT berfirman yang mengisahkan Nabi Ibrahim beserta tamu-tamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarbahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dan Ibrahim datang kepada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk
Kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka, tamu-tamu Ibrahim itu, sambil berkata, tidakkah kalian makan? Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 26-27. Beliau menjamu dengan menghidangkan makanan yang terbaik yang dia miliki, yakni menghidangkan daging anak sapi yang gemuk. Ya itulah sapi yang terbaik. Sapi gemuk, dagingnya banyak, tidak kurus. Anak sapi itu yang masih muda, dagingnya yang empuk, tidak alot. Ayat di atas juga menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim secara diam-diam meminta kepada keluarganya untuk menyiapkan hidangan istimewa berupa daging sapi muda yang dibakar. Padahal para tamu itu sama sekali tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Inilah teladan dari bapak para nabi tentang bagaimana menerima tamu. Ia memuliakan tamu seolah-olah tamu itu orang yang paling ia cintai, seolah-olah tamu itu orang yang paling ia hormati. Ia memuliakan tamu seolah-olah tamu itu membawa begitu banyak keuntungan, membawa begitu banyak keberkahan. Belakangan baru diketahui Nabi Ibrahim kalau tamu-tamu yang berkunjung itu adalah para malaikat yang diutus Allah yang menyerupai manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, yakinlah tamu yang datang itu membawa berkah bagi tuan rumah dan membawa rezekinya sendiri. Karena itu jangan sungkan dan ragu untuk menjamu dan melayaninya. Ungkapan tamu adalah raja. Kata ini adalah istilah yang atau pepatah yang mengajarkan agar tuan rumah menghormati atau menghargai siapapun tamu yang berkunjung, dan mereka semua kita anggap sebagai raja. Misal ada raja atau presiden yang bertamu ke rumah kita, tentunya bisa kita bayangkan bagaimana kita seharusnya menjamu raja atau presiden itu, bukan? Apa yang mesti kita hidangkan? Tamu itu datang bersama 1000 keberkahan, rahmat dan ampunan Allah. Andai semua keistimewaan itu terlihat oleh tuan rumah. Apabila tamu masuk ke rumah seorang mukmin, maka masuk pula bersama tamu itu 1000 rahmat dan 1000 keberkahan. Allah akan mencatat untuk tuan rumah itu pada setiap suap makanan yang dimakan oleh tamunya seperti pahala yang banyak dan melimpah. Dalam sebuah hadis, jika tamu mendatangi sebuah kaum, maka ia datang dengan rezekinya, dan jika ia pulang, maka pulang dengan ampunan untuk kaum tersebut. Hadis riwayat Dailami dari Anas. Kendati para ulama memberi penilaian dhaif pada hadis tersebut, namun Al-Hafidz Al-Imam As-Suyuti memiliki hadis jalur lain yang menguatkan, yakni yang semakna. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada suatu kaum, maka Allah kirim hadiah kepada mereka, yaitu seorang tamu. Ia datang dengan rezekinya dan pulang sementara Allah telah memberi ampunan untuk tuan rumahnya. Hadis riwayat Abu Syaikh, Abu Nuaim. Kalau kita membayangkan tamu yang datang membawa begitu banyak berkah, rahmat dan ampunan Allah, tentu kita akan melakoninya dengan penuh gembira, bukan? Kita akan membuat sang tamu senyaman mungkin, seolah-olah mereka sedang berada di rumah sendiri. Ia merasa betah dan tertarik untuk datang lagi. Kalau saja orang mengetahui betapa untungnya dikunjungi tamu, boleh jadi ia akan berharap selalu ada tamu di rumahnya setiap hari. Sayangnya tamu kadang diposisikan sebagai yang memerlukan, bukan yang menguntungkan. Diposisikan sebagai yang mengganggu, diposisikan sebagai yang merepotkan, bukan yang membawa berkah dan rahmat. Hal inilah yang kadang menjadikan urusan untuk menerima tamu itu menjadi rumit. Tamu tidak boleh datang sembarang waktu, harus ada janjian dulu. Dan kalaupun sudah datang, jangan merepotkan. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati kita, membukakan hati keluarga kita untuk bisa senantiasa memuliakan semua tamu-tamu kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.